Wah ini tahun, tidak tahu lah tahun 2023. Kalau 2022 parah sekali Bu. Semenjak Covid 2021, 2023 macam ini. Seluruh perusahaan sudah ngomong macam itu. Tapi kami tidak. Sampai prinsip aku sekarang ya, asal pajak sedekah jadilah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, netizen sekalian. Alhamdulillah saya diterima lagi nih oleh Pak Haji Halim, Pak Kemas Haji Halim. Kami orang Palembang, Wong Kitogalo, memanggil beliau sehari-hari dengan sebutan Pak Haji. Dan sekarang Pak Haji umurnya 85 tahun, tapi masih keren, masih keras suaranya, masih punya sikap, dan yang pasti masih bekerja. Amin. Betul. Pak Haji ya? Betul. Rambutnya pirang. Dari dulu kita sudah pernah bahas tentang rambut pirang Pak Haji. Benar. Nah Pak Haji, tidak terasa ya? Ini bahasa Palembang kebiasaan dengan Pak Haji. Ya, supaya lancar. Sebentar lagi kita nak Ramadan. Ya. Jadi sekarang tanggal 2 Maret. Betul? Ya, kira-kira kita tanggal 20 hari lagi ya Bu? Ya, 20 hari lagi. Jadi 3 minggu, itu sebentar sekali. Ya. Pak Haji setiap kali bulan Ramadan punya ritual-ritual khusus untuk membantu sesama. Nah, kita mau dengar ceritanya ya Pak Haji ya. Ya Bu. Apa baik yang dilakukan Pak Haji selama bulan Ramadan, baik itu dari sisi ritual maupun dari sisi berbagi untuk sesama. Silakan Pak Haji. Ya, amin. Silakan. Ini begini Bu, ini sudah pesan leluhur lah. Setiap Ramadan tergantung rezeki. Ya banyak kita tunjuk banyak, sedikit ya kita tunjuk sedikit. Yang penting setiap Ramadan itu harus diadakan, terutama di awal Ramadan. Jadi awal Ramadan itu 1 hari Ramadan, paling lambat 2 hari itu sudah dibagi. Itu berupa bingkisan Bu. Jadi istilah sekarang ini apa namanya? Paket sembako ya. Di situ ada berisi, ada beras, ada gula, ada kopi, ada minyak goreng dan segala macam lah. Ada sarung. Ya itu. Beda lagi. Nah, itu lain. Itu sembako untuk umum masyarakat. Itu kalau tidak salah yang sudah ya Bu ya, kebenaran rezeki ya lah. Yang tadi hampir 10.000 paket. Nah, kalau tahun ini walaupun dalam keadaan ya Covid memang segala perusahaan sudah mengalami kolap lah. Tapi kami alhamdulillah masih nak usahakan, oleh karena sudah kebiasaan ya Bu ya, masih juga nak dilaksanakan bagi sembako tadi. Nah baru di samping sembako ada lagi bangkeno. Maksudnya bangkeno ini nak ngajar supaya wong kalau tadi malas tarawih di bulan puasa ini oleh kena nak katik mengkeno, nak kita juga mengkeno itu. Mengkeno ada pengajian di sini kan setiap bulan kan. Ada beberapa kali itu tunjuk apa bahasa sekarang ini? Bukan mengkeno, jilbab. Ada jilbab, ada berapa puluh ribu lah itu dibagilah. Itu awal Ramadan. Awal Ramadan dia sudah bagi ke itu. Ya, sampai tanggal 7. Harus selesai. Oh, macam itu. Selesai. Tidak boleh masih tersisa. Harus selesai tanggal 7. Sebab sesudah itu kami nak mempersiapkan lagi untuk ngadakan haul mbi aku, untuk aku Tino dan untuk Lana. Dari sini diadakan tarawih. Ya, kebenaran tarawih itu ya kalau kebenaran ulama-ulama yang dari luar dari Palembang kita undang juga itu setiap tahun kan, seperti Somad, Semenasi, Rejik, segala lah, Jali Jaber itu setiap tahun kan macam itu untuk mengembirakan, untuk memberikan ceramah-ceramah untuk menyenangkan lah masyarakat di sini. Nah itu, tak tahulah tahun ini siapa ya. Memang ada yang diundang, tak tahu siapa yang bisa datang. Mungkin saat juga barangkali.
Itu diadakan sampai tanggal 23 Ramadan. Tanggal 23 Ramadan. Sebelum tanggal 23 Ramadan, kegiatan kami sudah 7 hari tadi, sudah mempersiapkan untuk zakat. Mempersiapkan untuk zakat, dicatat siapa-siapa yang, terutama yang banyak anak. Banyak anak, tapi untuk dia menghadapi lebaran ya, mungkin dia agak kesulitan, itu kita bantu. Nah itu yang terutama, apalagi jando-jando, nah, itu jadi itu perlu di waktu. Tapi tidak boleh lebih dari tanggal 15 puasa, tanggal 16, seminggu lah jarak dari ini, sudah dibagi. Terakhir tanggal 23. Tanggal 23, waktu hari haul emak aku itu tidak boleh lagi. Zakat sudah dibagikan. So apa? Kalau sudah dekat lebaran untuk apa lagi? Barang lah mahal, duit dari kita tidak cukup apa-apa lagi. Mungkin baju-baju lah mahal atau tidak katik jualannya lagi. Nah maka itu zakat itu dibagi ke tanggal 15 Ramadan sampai ke tanggal 22 Ramadan. 23 persiapan untuk haul tadi. Ah, itulah acara kami yang sudah setiap tahun di bulan Ramadan itulah. Sudah berjalan berapa puluh tahun kebiasaan macam itu? Setahu aku dari Sungai Tawar dulu, Bu. Dari Sungai Tawar. Dari tahun 60. Tidak hitung lagi berapa puluh tahun. Cuma ya tidak susah inilah ya. Ini tergantung rezeki ya, Bu. Jadi bergantung pada rezeki. Dah. Oke. Nah sekarang pertanyaannya Pak Haji. Pak Haji kan wong kayo. Iya kan? Wong yang sangat mampu. Ya kan? Kemudian memandang sedekah itu sebagai sebuah tentu keharusan. Iya kan? Buat Pak Haji sendiri, apa manfaatnya sedekah? Kalau bagi aku tuh Bu, ya sebenarnya ya, kalau tidak dibicarakan manfaat itu banyak sekali. Tuhan lebih tahu, ya mungkin, terutama badanku sehat. Kedua, alhamdulillah ya, usaha itu mulai dari nol, terus meningkat sampai sekarang Bu. Alhamdulillah, rasaku mulai keluarga dan orang lain yang sekitar kami itu merasa tidak terganggu lah. Yang mana pajak kami bantu ya kita bantu semampu. Tak pernah ditolak. Sekecil apapun bantuan kami junjukkan kalau memang dalam keadaannya kesulitan. Apalagi tahun macam ini Bu. Wah ini tahun, tak tahulah tahun 2023. Kalau 2022 parah sekali Bu. Sejak Covid 2021, 2020 sudah macam ini. Ya. Seluruh perusahaan sudah ngomong macam itu. Tapi kami tidak. Sampai prinsip aku sekarang ya, asal pajak sedekah jadilah dulu. Pajak terbayar dengan karyawan, dengan keluarga, dengan ini pajak sedekah jadilah. Tidak usah cari untung lagi, tidak usah lah. Untuk perusahaan tidak usah untung, tidak apa-apa. Jadi yang penting sedekahnya dulu. Sedekah, bayar pajak, ya udah. Pajak itu penting. Sedekah, bayar pajak. Ya. Pajak penting Bu. Sebab kalau pajak itu tidak dibayar, ya, menurut ulama-ulama, kita tidak masuk surga terhambat Bu. Pajak itu sebetulnya. Kamu bayar pajak kaget dulu. Sepajak itu manfaatnya oleh pemerintah ini di jalan, air bersih, ledeng. Dari mana dia dapat duit kalau bukan dari rakyat atau dari pengusaha inilah. Maka pajak itu perlu. Apa komen Pak Haji dengan kejadian ada pejabat pajak yang wajar kayonya tidak wajar kemarin ini? Yang boleh aku ngomong itu serang ya Bu ya. Kepada yang nak sedekah itu harus tadi kan ya. Manfaatnya banyak lah. Janji Tuhan kata ulama ya. Sekecil apapun kita sedekahkan asal ikhlas ya. Tak usah banyak, tak usah besar. Kalau tak ikhlas percuma lah Bu. Nak pakai band, nak pakai musik. Bukan sedekah itu kan. Jadi kalau sedekah tak usah pakai band lah, tak usah pakai musik. Cukup baca yasin, baca doa lah. Itu namanya sedekah. Nah, sekecil apapun itu ada nilai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dari Rasulullah. Apalagi dari manusia. Tuhan yang nilai kita. Nah itu aja. Itulah pegangan kami dari sudah turun-temurun dipesan oleh nenek moyang aku seperti itu. Jadi sedekah itu harus. Nah, apa yang ada? Ada duit, kita tunjuk duit.
Ada tenaga, kita sedekah tenaga. Ada waktu juga kita sedekah waktu. Melok igawi acara yang baik kita datang. Ada waktu kan? Itu sedekah waktu Pokoknya ya? sedekah. Niat ke sedekah. Oke. Nah itulah. Nah jadi aku yang jawab pertanyaan ibu tadi, ya itulah. Lain dak hati pegangan aku, alhamdulillah. Anakku alhamdulillah sehat kalau ya ada yang cukup pendidikannya yang sudah ada sarjana kan itu kan. Itu sampai Jadi Pak Haji tadi belum menjawab pertanyaan aku Ah. Pak Mano dengan pejabat pajak kan karena Pak Haji wongnya taat pajak. oh Tapi ya, begitu ada kejadian pejabat pajak yang menyeleweng ya kan boleh dibilang karena dugaan korupsi dan segala macam. Sedih tidak Pak Haji sebagai pembayar pajak yang baik dengan kelakuan-kelakuan macam itu? aku sudah langsung mau ketemu Kanwil Pajak. Aku sudah bicarakan. Yuk kamu tuh pajak itu yang benar baik. Kalau yang berdagang yang cuma buat fotokopi, ada lapak-lapak kecil-kecil itu, tidak usah lah menjual pisang goreng, tidak ditanyakan Pak. Aku sudah langsung bu. Aku langsung ngomong, itu tidak bagus ya. Nah, apalagi yang menjual pempek, yang pecah. Banyak orang kita ni yang gerobak-gerobak itu tidak usah lah kamu pajai. Nah sekarang kan sudah habis sekarang bu. Sudah tidak katik lagi pribumi menjual itu. Tiko menjual sayur lah ke supermarket. Coba bayangkan, ubi kayu itu tidak katik harga di kampung kami di dusun itu bu. Nak semobil paling banyak 15.000 dibayar lah terima kasih. Bawa ke supermarket, sekitar timbang, tiko batang kita kolor itu ditimbang. Alah kemana otak kamu ini? Nah, jadi kalau andai kata si pajak ini tidak berpikir seperti aku, alah kebakannya. Apalagi seperti ibu yang contoh apa yang sekarang ini negeri udah lemah Pak Rapel itu kan. Alah tadi susah-susah lagi nak berusaha. Kami bukan takut dengan pajak bu, takut dengan Tuhan. Kalau bayar pajak Tuhan marah dengan kami. Sudah dari zaman dulu di kitab suci ada. Wah ya harus jangan buyar aku dulu, bayar. Oke. Nah, tapi jangan sampai si pajak juga kadang-kadang nak bakso mah itu kan marah dia. Namanya pajak yang untung ada pajak. Kalau rugi, nah pajak apa? Nah itulah persoalannya kalau soal pajak ini. Pak Haji ini kalau bayar pajak tuh sampai berapa rasio ya? Boleh tidak dibuka? Susah bu nyebut kenyo. Jadi ya kadang-kadang tuh angkut. Yang ini bu. Ada laporan tuh, ada akunting, ada konsultan. Nah ibu jengok be. Bukti Pak Haji pembayar pajak ada penghargaannya. Setiap tahun. Ada beberapa perusahaan aku tuh ada yang sudah 2 aktif ya. Dapat penghargaan. Aduh. Oke, Kita buktikan. Oke, jadi Pak Haji pembayar pajak yang baik. Yang terbaik. Nah, terbaik. terbesar dan terbaik. Namanya terjadi, itu baru tadi. Iya, oke. Tunjukkan. Jadi semua lengkap ini kan. Nah itu. Jadi ibu tadi pertanyaannya bagus. Jadi dunia kita laksanakan. Akhirat juga kita jangan dia lupakan. Ya. Kita akan balik ke sana bu. Betul. Apakah nyaman Pak Haji? Oh pajak boleh tanya. Bayar. Tidak usah ditagih aku bayar. Nah apalagi sedekah tadi bu. Nah, zakat itu wajib. Mek selisih harta kita 2,5% kita keluarkan. Tak boleh orang lain jatat juga harus kita dewe. Supaya ngapa kita tahu bersyukur. Supaya ditambah. Ditambah lagi harta itu ditambah lagi kepercayaan Allah kepada kita. Itu baik kita harap. Oke, keren nih. Pak Haji. Pak Haji ini kan kalau sedekah itu apa ya? Selalu memberikan apa yang disedekahkan itu yang terbaik. Ya harus. Harus. Apa contohnya? Contoh, beras yang kami juk di dalam paket itu kage, aku makan dulu. Demi itu tanya anak-anak buahku. Ini beras apa? Kamu juga di dapur dia dimasak oleh pembantu itu beras apa? Selancang itu. Buang ini. Kage itu membuktikan kage itu puluhan ton bu. Benar kemarin kami dak katik di sini kami pesan dari Jakarta itu. Ada 3 truk. Berapa belas ton, 20 ton kalau tidak salah. Beras lancar. Walaupun dia ada apa yang kita makan senang deh kita, itu yang disedekahkan. Itu yang benar. Kalau yang lasiso yang tidak dimakan bukan sedekah, berdosa itu. Iya.
Jadi Pak Haji ini punya kebiasaan yang unik juga. Kalau bersedekah setiap tahun, Pak Haji tidak membuat orang antre di rumah Pak Haji ya. Udah boleh. Ngapo? Hak dia, Bu. Hak dia. Jadi kalau sedekah itu kayak uang yang miskin itu, Bu. Nak minta beras cuma 5 kilo. Atau kurma cuma sekotak, 1 kilo atau setengah kilo. Dibagi-bagi kan. Bayangkan. Maka harus diantar sesuai ajaran Rasulullah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu lecet-lecet pundaknya ini mikul beras, mikul gendum untuk dibagikan kepada orang yang miskin. Tidak boleh. Nah, termasuk zakat apalagi. Itu hak dionian itu 2,5. Jadi harus diantarkan. Harus. Jangan orang sampai ngantri. Jangan ada juga datang sini minta, berdosa itu. Apalagi sampai wongnya misalkan pingsan-pingsan. Oh iya, jangan. Ada kata itu, tanyalah. Boleh tanya sekitar ini, Bu. Tanyalah. Ada orang minta di sini minta zakat, ada kata. Tunggulah di tempat. Namanya ada. Sekian puluh ribu, ya. Uang yang dibagi, jantar. Yang antar ada panitianya. Dah boleh. Hak dia. Hak dia. Oke, hak dia. Itulah. Pak Haji, apa yang pernah keajaiban yang pernah Pak Haji rasakan ketika Pak Haji selesai bersedekah? Ya kadang-kadang tuh tenang aja, Bu. Tenang. Jadi pikiran tenang. Kita taruhlah katakanlah Ibu sekarang sedang kesulitan kami keuangan ya. Oleh karena apa? Sawit ya getrek, karet getrek, hujan lah segala macam. Tapi aku tetap bayar. Pokoknya di bulan ini aku tahu sih Bu, masih rugi kami. Rugi catat bayar, mungkin bulan depan untung. Itu sifat aku. Yang penting gaji dia bayar. Jangan ada PHK. Itu. Kan itu, Bu. Mulai dari karyawan pembantu sampai karyawan kebun, sampai karyawan pabrik, seluruh itu. Tidak ada yang di PHK, kita tetap bayar. Jadi biarpun Pak Haji lagi rugi, bayar dan tidak ada PHK. Jangan. Sedekah tetap jalan. Gaji dia itu hak dia, bayar. Tak usahlah nak ribut-ribut, nak pakai, nak tarilah. Sekian puluh tahun aku memimpin perusahaan ini dari tahun 54 Bu ya. Sudah berapa puluh tahun jadi pemimpin perusahaan ini. Apalagi keluarga aku, tidak boleh kamu minta-minta. Pokoknya kamu datang baiklah. Nah apa kami siap ke. Nah itulah. Nah, jadi kita mengharapkan cuma doa dia baiklah. Mengharapkan doa ya Pak Haji ya. Pak Haji, ini adalah Ramadan pada umur Pak Haji insya Allah 85 tahun. Bulan berapa Pak Haji 85 tahunnya? Bulan 9 saja. Sama kita. Tanggal berapa? 19. Oh, Virgo. Wah. Sama yuk. Ada berani tadi. Lepas dia berani melawan tuh Virgo. Virgo, aku Libra padahal. Sok disama-sama ke sama Virgo. Pak Haji, jadi pria Virgo, pecah lagu Adi Manuhutu. Virgo, bintang segala bintang. Ya ada. Oke. Biasa aja wong Virgo ini Bu. Wongnya penggembira. Penggembira. Ya. Ya. Tapi jangan coba-coba disakiti. Nah. Nyengkem dia. Benar tak? Benar. Nah, tapi kalau diajak gembira, dia lebih senang. Nah, ini aku tahu. Kita gembira, ya kan? Makanya tadi dia ngomong tadi marah. Pertanyaan sekali lagi penutup. Ramadan tahun ini, apa harapan Pak Haji? Dan Pak Haji masih kuat puasa full apa tidak? Sebenarnya kalau harapan tuh Bu ya, ini bukan harapan kosong. Sudah diusahakan. Tanaman sudah ada tanaman, sawit sudah ada, karet sudah ada, pabrik CPU sudah ada. Nah sekarang ini ada lagi usaha baru Bu. Yang ini yang kita harapkan ini, batu bara. Itu kalau andai kata dia ini bisa jalan bagus, itu bakal nambah lagi sedekah kami ini Bu. Aku sudah lihat kan, itu minimal kalau paling sedikit $0,5 per ton. Jika perlu sampai $1. Bayangkan kalau 100.000 ton sebulan,
$100.000 berapa duit? Itu bakal disedekahkan setiap bulan, lain dari zakat. Nah, tapi ini baru sudah terkumpul ada berapa puluh ribu ton belum terjual, Bu. Nah, itu harapan aku ya, mudah-mudahan Tuhan tahu itu. Ya, kami juga belum ada persiapan, Bu. Untuk sedekah ini dari mana duitnya? Zakat dah ganti. Tapi aku sudah nekat. Ada 3 jodoh dunia ini, Bu. Harapan kita selain dengan harap Allah ya, ada 3. Asal 3 syariat ini sudah kita lakukan, tawakal ala Allah. Bukan urusan kita lagi, dah urusan Allah. Apa yang 3? 1, kita berusaha. Apa baik usaha kita? Nah, yang kedua, kita dipercaya. Ya, orang tu percaya. Bisa nak kata duit, pinjam. Ada orang minjami. Balik. Ya. Yang ketiga, ada tempat berutang. Ada tempat berutang. Karena dipercaya tadi. Hah? Karena dipercaya tadi. Pokoknya percaya. Ya. Nah, sudah percaya, tak kata duit, oh perasaan tu. Dia pinjam wong. Nak berutang, diutang wong. Itulah pegangan Pak Haji itu. Nah, kalau kita tanpa usaha, macam mana nak itu? Macam mana nak percaya wong juga? Ya. Makanya aku saran ke Bu, yang terakhir juga ini Bu, berusahalah kamu yang baik. Jangan coba-coba kamu nak berusaha yang jahat. Kalau yang baik itu insya Allah sekecil apapun kebaikan itu pasti dinilai Allah. Kejahatan itu juga. Tapi caranya kaget. Sesudah terkumpul jahatnya baru dihantam oleh Tuhan. Itu janji Allah itu. Tidak. Hati-hati. Jadi mentang-mentang hari ini aku ni hebat. Saat pagi aku hebat, lusa aku hebat. Seminggu aku hebat. 10 hari mulai. Tidak bisa ketulungan lagi. Ini pengalaman Pak Haji sebagai pengusaha kelas kakap karena Pak Haji berangkat dari bawah nian, dari kecil sudah berjualan kue dan segala macam. Ada pada YouTube kita yang terdahulu ya Pak Haji ya. Ya. Dan luar biasa, alhamdulillah Pak Haji semoga Ramadan tahun ini sehat, panjang umur. Dan aku tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Tadi yang jahat itu, kalau yang baik menurut Allah dalam Quran surah Ar-Rum ada ayat apa itu 29 sampai ke 41 baca. Barang siapa berbuat baik kepada aku kata Allah. Mulai dia sedekah, mulai dia galak, jangan macam-macam, jangan pembohong, jangan mudiku. Pokoknya buat baiklah. Apa yang pokoknya buat baik. Aku bakal menjamin dia. Tak bisa orang ganggu dia. Itu kata Allah dalam Quran ini. Ada tangan mau nak mukul dia, aku tahan tangan dia. Itu dalam Quran. Itu yang aku tahu. Aku pernah baca dan aku pernah baca tafsirannya. Itu aku yakin. Nah, sebab aku ini ya tidak ke seluruh wong ada yang senang baik, mungkin yang sesuai dengan yang sama-sama kita, yang walaupun tidak dijuk duit bahkan senang dia cara aku. Tapi ada yang tidak senang. Cara aku tu tidak bagus. Cara dia bagaimana? Yang rampas, rampok ya. Itu tidak boleh dibiarkan. Itu tidak Harus lawan. Innal batila kana zahuqa. Hak itu pertahan, ini kata Allah. Jika perlu sabil, perang. Tak boleh, baiklah. Tak boleh. Marah Tuhan. Itu Bu. Cak Ibu, sudah ada dijuk oleh Allah. Apa? Pintar, baca, ngomong di koran. Korannya bernilai, berharga, didengar. Terima kasih. Itu kan sudah rezeki Bu. Nah, tak boleh Ibu andai kata mak itu baik tak. Jawab kalau disalah tu di mana kata Ibu. Maka tadi ini kena masukkanlah Bu. Ini pegangan aku sudah aku ada kayak ini sudah. Kalau Tuhan tak ada tunjuk, tak ngapu. Itu pasti dijuk. Tapi bukan sedikit-sedikit, mungkin sekaligus kayak saja. Itu janji Tuhan. Seketika aku. Rezeki kau belum keluar hari belum, besok belum. Sewaktu-waktu akan aku berikan kepada kau yang kau tidak sadar. Itulah. Oke. Pak Haji terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Sehat.
Ramadan ini Pak Haji bisa menjalankan ibadah puasa sebaik-baiknya dan kita bisa merayakan Ya. hari raya. Aku juga Bu, menjelang sebelum Ramadan kita bermaaf-maafan Bu. Minta Kalau ada maaf, kata Pak aku salah Haji. ngomong termasuk tadi minta Ya, dimaafkan Bu. sama-sama, Termasuk Pak yang Haji. sudah ya. Ya. Termasuk kru-kru adik-adik ini lah. Seluruh masyarakat ini menjelang sebelah bulan puasa Ya, aku ya. dak pacak ngari satu persatu. Ya, Insyaallah Bu. ya, amin. Nah, itulah pacak yang kita kerjakan Bu. Amin. Oke, demikian perbincangan saya dengan Pak Kemas Haji Halim yang sangat menginspirasi kita semua. Semoga kita bertemu lagi dengan Pak Haji Halim dalam kondisi yang lebih sehat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.